Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bersama dengan aku Ara yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah sekarang di hadapan Ara sudah ada salah satu mahasiswa ilmu komunikasi FDK UINSA yang hampir menyelesaikan magangnya di PT PAL Indonesia bagian komunikasi korporat. Halo Mas Haidar, Halo, sehat? Habis ini alhamdulillah. bakal menyelesaikan magangnya ya. Iya, kurang seminggu lagi kayaknya Oke, di habis ini akhir selesai. Mei berarti Betul, ya. betul di akhir Mei. Oke, boleh dong Mas Haidar diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, namaku Haidar Abian Talibah dari Ilmu Komunikasi semester 6. Saat Oke. ini magang di PT PAL Indonesia. Jadi Mas, PT PAL Indonesia ini PT yang bergerak di bidang apa sih? Mungkin kan teman-teman ada yang belum tahu ya gitu. Kalau yang dari aku tahu, PT PAL Indonesia itu bergerak di bidang maritim pertahanan Indonesia. Jadi yang bagian buat kapal-kapal pertahanan di Indonesia seperti kapal perang, contohnya kayak gitu. Hmm. Tapi nggak di kapal perang aja, ada kapal-kapal niaga lainnya kayak gitu. Oke, kadang kan orang mikir di bidang kayak gitu nggak mungkin anak ilmu komunikasi nyemplung kan Mas, tapi Mhm, ternyata mhm, mhm. nyemplung nih Iya, di bidang komunikasi korporat ya benar, tadi. benar, Nah benar, itu benar. ngapain sih komunikasi korporat itu? Jadi gini, kalau yang dari aku tangkap selama aku magang komunikasi korporat di PAL itu ngapain sih? Jadi tugasnya komunikasi korporat di PAL itu sebagai framing di perusahaan. Jadi gimana cara ngelolanya komunikasi atau bahan yang akan disampaikan ke khalayak masyarakat atau pegawai. Mulai dari kayak semisal kalau kita buat konten, kita cara menyampaikannya itu gimana? Lagi juga kan aku di komunikasi korporat bagian publikasi. Hmm. Jadi di bagian publikasi itu juga megang Instagram, terus habis itu kita juga buat press release kayak gitu. Berarti kayak konten creator gitu ya Mas? Iya, cuman Oke. kita lebih banyak di bagian belakang kamera kayak Hmm. gitu. Kayak skrip-skripnya kayak gitu, content planner kayak gitu. Walaupun itu like content creator ya Mas, tapi Iya. kan kayak mungkin PT-nya kan bergerak di bidang yang Mas ini asing loh sebenarnya Mm-mm, awalnya. Nah, mm-mm. apakah ada hal baru nih yang Mas pelajari pas magang di sana? Untuk hal baru yang aku pelajari itu jelas gimana cara nge-framingnya itu tadi sih. Jadi framing di suatu perusahaan itu memang sangat penting. Gimana cara mengelola jika ada hal-hal buruk yang terjadi di sekitar atau hal-hal yang lainnya. Itu gimana cara merangkupnya atau cara membungkusnya agak lebih rapih. Dan kita cara menyampaikannya atau tidak menyampaikannya itu lebih rapih gitu. Jadi pada saat kita membuat konten itu gimana cara kita menyampaikannya ke khalayak masyarakat. Jadi kayak gitu, kayak kemarin itu nggak jauh-jauh ada PT PAL berbagi. Jadi kita berbagi sembako di desa ujung. Itu kita membuat kontennya itu gimana, cara nyampaikannya itu kayak gimana, isinya itu apa aja kayak gitu. Oke, nah tapi kan kalau magang di kampus nih Mas kayak Mhm, UKM mhm, sama mhm. magang di PT seperti itu kan berbeda ya. Iya, Nah, jelas beda. tantangan yang Mas rasakan tuh apa sih yang paling kerasa gitu? Kalau tantangan ya, jelas yang paling kerasa tuh jelas deadline dan juga pressure. Wah, itu dikit Kak Mas deadline-nya? Kalau Sangat. kalau deadline itu kita adaptasi sih dari alhamdulillah dari mas-mas mbak-mbaknya di sana sangat welcome banget ke Hmm. kita dan juga yang aku pelajari itu jelas tantangannya itu deadline. Kalau aku jujur ya, aku salah satu mahasiswa yang mungkin deadline itu kayak tanggap sepele. Alas masih besok, masih besok, masih besok gitu bisa. Tapi ketika aku udah mulai terjun di MBKM dan juga aku gimana caranya orang-orang kerja, deadline-nya kerja itu bener-bener kayak beda presurnya. Jadi kayak semisal tiba-tiba aku lagi nyantai, lagi cari mood gitu ya. Tiba-tiba ditanyain sama PSI, gimana dar projectnya? Oh masih belum mbak, tak kerjainnya dulu. Kalau bisa hari ini selesai ya. Nah itu kan kayak wow, kayak gitu loh tiba-tiba. Dihantui nih kita. Iya, langsung tiba-tiba disuruh cepet-cepet selesai. Jadi kayak pressure sendiri gitu loh. Tapi di balik pressure itu jadi pengembangan diriku Betul banget. betul betul. Jelas. Jadi walaupun terkesan kayak ih kita dihantui nih sama Mm-mm. deadline, tapi kan itu kita belajar tanggung jawab ya Mas Benar, ya. benar, benar, Mantap benar. Benar, tanggung sekali. jawab itu kayak diwajibkan lah di sana. Jadi Mm-mm. kayak tanggung jawab itu penting banget gitu loh. Jangan nyepelein intinya Betul sih betul. gitu. Oke. Tadi kan udah tantangan nih Mas. Kalau Iya, ada nggak sih kayak pengalaman sukanya nih, hal berharga yang Mas dapatkan pas magang di PT PAL ini? oke, terima kasih. Kalau hal yang terkesan baik ya, mungkin rata-rata aku dapat welcome yang sangat baik dari mereka. Baik banget. Mulai dari aku kan sempat pindah divisi ya. Yang awalnya Hmm, aku dari divisi supply chain pindah ke divisi humas. oke. Mereka tuh semuanya welcome sama aku, cuman memang beda cara porsinya aja. Dari yang mereka seperti ini, gini 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 gini, kalau yang humas seperti ini. Mungkin kalau yang dari SC itu mereka welcome banget ke aku dan juga guyon-guyonnya tuh kita disamaratakan dengan pegawai gitu loh. Sama halnya juga dengan di humas, cuman bedanya kita lebih nyemplung aja ke masyarakat. Hmm, Jadi mas-masnya itu mengajari kita buat untuk membuat make decision juga. Jangan apa-apa nanya, apa-apa nanya. Emang nanya penting biar nggak tersesat kan. Cuman tetap aja kalian harus berani membuat decision itu tadi.
Dan hal yang membuat aku terkesan banget itu mereka welcome dan juga ngasih aku pelajaran hidup banget sih. Kayak gimana caranya pola pikir yang bener. Jangan apa-apa itu berpikiran negatif terus Oke. kayak gitu. Jadi ada satu juga sih kata-kata yang aku ingat selalu dari kepala departemenku. Mereka bapak tuh selalu bilang kayak gini. Ketika kamu disuruh sama kakak-kakak kuliah, kakak-kakak senior yang di sana, Pegawainya. pegawai di sana, itu selalu jangan pikir kayak apa-apa aku. Kenapa yang disuruh aku ubahan mindset itu, jadiin mindset itu bahwa mas-mas sama mbak-mbak ini udah percaya sama aku. Jadiin itu booster buat kalian. Mhm. Hal berharganya itu yang paling penting adalah pengalamannya ya Benar Mas, itu benar benar. berharga banget dan nggak semua orang kan magang MBKM ya, jadi Benar itu benar benar. pengalamannya sangat berharga Benar untuk Mas benar benar. Haidar. Oke Mas, tadi kan berarti bergeraknya kayak di bidang humas ya. Iya, Nah, sejauh mana sih di bidang humas tadi, di bidang komunikasi korporat ketika Mas magang ini relevankah dengan jurusan atau yang sudah Mas pelajari selama ini di ilmu komunikasi FDK Winsa? kalau sangat relevan semua matkul alhamdulillah udah tercakup ya dari berapa matkul ya? 6 kalau nggak 7 matkul udah tercakup apa yang aku pilih. Mulai dari aku waktu dulu di SC itu Mhm. gimana matkul itu udah ada kayak data manajemen. Aku ngelola gimana sih cara ngelola di data manajemen dari bahan-bahan kapal tersebut kayak gitu. Dan kalau di humas juga alhamdulillah juga dapat matkul apa yang aku inginkan. Kayak semisal Mice itu aku kemarin alhamdulillah aku diajak sebagai salah satu diajak sebagai panitia HUT PAL. Itu buat aku excited banget, Iya seneng iya, banget kayak betul. gitu. Dan juga kalau semisal kalian bingung ya gimana cara ngonversiin matkulnya ini ya, dari ngonversiin matkul di tempat magang kalian, coba kalian konsultasiin aja ke PIC atau dosen pamung kalian. Mhm, betul betul, iya. Jadi kayak kalian itu datang ke tempat magang jangan tiba-tiba langsung manut-manut aja ya. Emang manut itu bener, nurut itu bener. Cuman diskusiin dengan dosen pamong kalian. Aku yakin para dosen pamong itu tahu kok gimana cara diskusi dengan anak-anak magang kayak Mhm. gitu. Takut bertanya sesat di jalan Betul, teman-teman. betul, betul, Karena kan betul. ini juga cuman sekali ya Mas, Benar, benar, daripada benar. magangnya, sia-sia ya Benar, atau benar, benar. kurang gitu. Jadi teman-teman harus memanfaatkan, Benar. privilege bisa magang MBKM Dan juga ini. menurutku itu lapangan itu penting sih, pengalaman lapangan tuh penting sih. Pada saat aku kuliah ya selama 6 semester ini itu kayak waktu aku terjun langsung di PT PAL itu kayak beda banget rasanya. Oke oke. Mulai dari gimana presurnya, habis itu komunikasi ke atasan tuh gimana, komunikasi ke direksi-direksi, ke kepala departemen tuh gimana, terus habis itu juga ngelola emosi kita, mood kita agar kayak gini deh contohnya. Kayak misal kalian kalau ngerjain tugas kan harus nunggu mood dulu kan Mhm ya. mhm. Tapi kalau di sana bukan di sana deh, di tempat magang itu kayak bener-bener mood itu harus diatur. Masa kalian nunggu harus nempel deadline baru mood kalian baru ada? Kan nggak bagus Betul banget kan betul. kayak gitu. Jadi di sini Mas Haidar sangat-sangat merasakan perbedaannya ya. Asli bener. MBKM Rasain ini bener. bisa membuat kita kayak terbuka ya Mas wawasan dan Benar benar praktek benar. langsungnya di Benar dunia kerja benar. ini. Tapi Mas Haidar, kadang nih adik tingkat Mas Haidar nih, kadang Heeh. kan masih yang kayak, "Apa sih magang? Buat apa magang itu?" Nah, mungkin bisa nggak sih Mas kasih kata-kata atau pesan nih biar mereka tuh terbuka nih kalau magang MBKM ini sangat penting loh untuk pekerjaan mereka ke depannya. Jadi gini, aku dulu juga awal-awal tuh mikir MBKM itu buat apa sih kayak gitu. Toh ya juga kayaknya lebih ngabisin biaya gitu loh. Kita pergi ke magang, terus habis itu juga bensin. Aku mikir kayak gitu jujur realistis. Tapi ketika aku mikir juga bahwa masa depan itu kalau nggak semisal dari relasi dari mana juga sih. Itu juga kan. Salah satunya menurutku kunci besar itu adalah relasi. Dan akhirnya aku membuat keyakinan bahwa kayaknya aku harus magang deh. Dan akhirnya alhamdulillahnya aku langsung kayak nyari-nyari perusahaan-perusahaan bahwa BUMN itu salah satu perusahaan yang kayaknya boleh deh ini. Dan aku akhirnya nemu di Surabaya itu apa sih yang besar? Ternyata salah satu perusahaan yang terbesar BUMN di Indonesia itu adalah PT di Surabaya itu adalah PT PAL. Oh, Karena di PT PAL sendiri itu kan salah satu perusahaan defense terbesar di Indonesia kayak gitu dan juga eh relevansinya dengan matkul itu pasti ada. Dan juga relasi sih, kembali lagi relasi itu penting. Kalau kalian cuma relasi di bagian dalam aja, maksudnya relasi internal itu kurang menurutku. oke. Jadi kalian perlu ada relasi dari eksternal itu tadi. Karena relasi eksternal menurutku itu sangat penting loh. Karena dunia lapangan sama dunia pendidikan itu Kerja. ya dunia kerja itu beda. Dunia lapangan dan atau dunia kerja itu bener-bener ngasih pelajaran yang nggak ada di teori itu tadi. Mhm, betul betul. Jadi kadang teori itu nggak relevan. Memang teori beberapa relevan, cuman ketika terjun lapangan itu kayak Beda, beda iya, banget betul rasanya gitu. sekali. Mungkin teman-teman bisa ya itu dijadikan pelajaran. Mm-mm. Menurut Ara, ketika sudah mendengarkan seperti ini, tentu sangat sadar bahwa MBKM ini Penting. penting. Sama itu juga ada titipan dari mas-mas mbak bahwa ketika kalian magang itu jangan melulu kalian menerima apa yang mereka suruh atau apa yang mereka perintahkan, tapi kadang tuh kalian perlu inisiatif loh. Kayak semisal gini deh, kalian semisal Haidar nanti tolong ya jam 11 ke sini gitu. Kalian jangan nunggu disuruh, "Oke, Mbak." Tapi ketika sebelum jam 11 kalian udah sebelum jam 11 udah tanya,
Mbak habis ini kita jam 11 ini kan kesini ya, ini harus perlu apa-apa gini 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 gini. Dan perlu inisiatif sih itu juga, karena menurutku ketika kalian nggak inisiatif, mas-mas sama mbak-mbak yang di sana tuh bingung mau kasih kalian apa Betul, gitu. betul. Jadi kalau saran dari aku bahwa harus semangat ketika MBKM, bahwa tunjukkan bahwa kita tuh bisa. Jangan males itu aja. Mas-mas sama mbak-mbak itu mesti selalu percaya kita tuh punya potensi. Yang penting kita mau galih potensi kita tadi gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Sama-sama. Haidar. Itu tadi ya teman-teman, kita semua tuh pasti punya potensi. Benar, benar, benar. Semangat terus ya Mas Haidar, habis Thank ini you. selesai MBKM-nya dan semangat kerjanya untuk Amin, amin, next amin. time-nya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Nantikan episode berikutnya terkait MBKM UINSA. Aku Ara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.